Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan bersuka cita karena ketika kita menghadap Tuhan, Yesus selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Persiapkan hati kita dan semua keluarga di rumah masing-masing. Kita undang Roh Kudus hadir bersama kita. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk menghadap Tuhan. Karena kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sertai kami, dan Tuhan yang selalu melindungi dalam setiap tingkah langkah kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam melalui mulut kami selalu bermazmur dan menyanyi selama kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkenanlah kiranya melalui puji-pujian kami. Haleluya.
Firman. Terima kasih Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, sehingga mulut kami akan selalu memberikan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jemaat Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Dengan berdoa secara pribadi masing-masing, memohon ampunan daripada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Bila bunyi sangkakala, saya percaya kita semua mau nama kita akan disebut dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita memuji namamu, kami akan meninggikan namamu. Haleluya. Kita akan mengaku pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras, dan dalam setiap keperluan, biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa Tuhan, supaya Kau berkati semua bangsa-bangsa, sehingga dalam melewati masa-masa sulit, wabah virus corona, semua bangsa diberkati oleh Tuhan, dipulihkan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang terpapar pada saat ini Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan semua korban-korban yang terjangkit virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga untuk Indonesia. Tuhan, Kau berkatilah sehingga di semua wilayah di Indonesia Tuhan memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan, Kau berkati para pemerintah dan pemimpin kami, supaya mereka diberikan Tuhan kemampuan dan hikmat, sehingga semua rakyat Indonesia tertolong dan dimungkinkan untuk tetap survive walaupun virus corona sudah melanda dan memasuki wilayah Indonesia. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara yang pada saat ini ingin mudik, supaya Tuhan kiranya membuat mereka mengalami kesadaran penuh bahwa mudik dapat menularkan penyakit kepada orang lain di sekitar rumah, di kampung mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga walaupun tidak mudik, mereka tetap bersuka cita. Juga Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati, sehingga pemimpin kami, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dan semua menteri, juga semua pemerintah daerah dan anggota DPR, kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga mereka dapat bekerja dengan bertanggung jawab, dipimpin oleh Tuhan, diberikan Tuhan hikmat dan kemampuan, sehingga dapat mengendalikan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan bangsa. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan semua korban-korban yang terjangkit virus corona di semua daerah, semua provinsi. Tuhan, sembuhkanlah. Sekarang mewabah di Jawa Barat, juga di Jawa Timur. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Kota Batam, tempat di mana kami tinggal sekarang ini. Dan Kau berkatilah, sehingga kami dapat tinggal dengan damai sejahtera, dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, kiranya mencukupkan bagi kami pertolongan-Mu, memberikan nafkah kepada setiap keluarga, dan Kau berkati
semua lapangan pekerjaan supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga dimungkinkan semua penduduk dapat mengalami kecukupan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Kau berkati pemerintah provinsi, pemerintah Kota Batam, supaya Tuhan kiranya memberikan kepadanya hikmat dan kebiasaan dapat menjalankan pemerintahan yang baik. Dan Kau berkati supaya semua warga Kota Batam dapat dengan kondusif saling tolong menolong dan hidup rukun. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati para misionaris yang terus mengabarkan Injil. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati para pemimpin gereja supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengucapkan firman Tuhan jika bukan mendengar daripada-Mu, tidak bernubuat jika bukan mendengar daripada Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin sehingga semua jemaat Tuhan digembalakan dengan baik. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati semua umat-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, juga Gereja Anglikan Diocese of Singapore. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga kami dapat terus melayani bersama dalam kasih karunia Tuhan, memberitakan Injil, menggembalakan umat. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga semua jemaat dapat bersuka cita di dalam Engkau. Kasih Tuhan yang nyata sungguh tercurah kepada mereka, dan mereka dipulihkan dan mereka diperlengkapi karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Allah kami, Gembala yang baik. Pada saat ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau berkati semua jemaat-Mu yang bergumul, yang mengeluh, dan yang pada saat ini membutuhkan keperluan sehari-hari. Tuhan kiranya mencukupkan bagi mereka. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati semua korban-korban COVID-19 yang pada saat ini sedang mengeluh karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau sembuhkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau memberkati sehingga obat dan usaha penyembuhan yang dilakukan adalah cukup bagi mereka untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan datangkan keajaiban daripada Tuhan untuk kesembuhannya Tuhan. Kiranya mujizat Tuhan nyata, dan Kau berkati semua tim medis dan dokter supaya mereka dapat bekerja dalam pertolongan dan juga dalam pimpinan Tuhan. Mereka dapat melakukan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik, namun mereka tetap terlindungi dan terhindar dari penyebaran virus corona. Bapa yang Maha Pengasih,
Terimalah doa-doa ini demi putramu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan, dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia besar dan Dia besar, dan Dia akan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara. Karena kita tahu setiap Tuhan Yesus yang berbicara untuk kebaikan kita, untuk menuntun kita, dan memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Kita akan merenungkan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 sesuai dengan leksionari kita. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan jemaat Tuhan akan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu dikumandangkan lagi di tengah-tengah kami. Kami sungguh kagum akan Engkau sebagai Tuhan dan Gembala yang baik. Seperti Engkau menyatakan diri-Mu kepada Raja Daud, demikian Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Sehingga kami sungguh akan merasakan kuasa firman-Mu pada hari ini, bahwa Engkau adalah Gembala yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Kita melihat firman Tuhan ini dengan tema yang sangat klasik, yang kita semua sudah tahu dan banyak yang sudah hafal dari firman Tuhan ini. Tapi di saat kita merenungkannya, selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita terinspirasi terus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dinyatakan bahkan dari kata per kata, dari firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa pengakuan Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, ini merupakan suatu perenungan yang dalam. Karena sebelum ini belum ada yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Sekarang bagi kita sudah ada banyak konsep tentang Tuhan adalah gembala. Dari Raja Daud, dari Hezkiel, dari Injil Yohanes, ada banyak konsep tentang gembala untuk menyebutkan Yesus Kristus begitu peduli kepada domba-domba. Tapi di sini kita melihat bahwa berdasarkan perenungan Raja Daud, pengalaman hidupnya, pemazmur menggambarkan hubungan dirinya dengan Tuhan bagaikan domba yang dipelihara oleh gembala yang baik. Gembala yang baik bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan domba-dombanya. Itu dikatakan pada ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembalamu, maka takkan kekurangan kamu. Kalau Tuhan gembalaku, maka aku pun takkan kekurangan. Jadikanlah Tuhan jadi gembala, supaya kita melihat bagaimana iman Raja Daud ini betul-betul telah dialaminya. Yesus memang gembala yang baik. Gembala yang baik bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan domba-dombanya. Dan itulah yang terbukti dalam kehidupannya, bagaimana dia mengatakan dan mengakui bahwa sungguh-sungguh aku tidak kekurangan. Apa yang dialaminya memang betul-betul dia mengakui bahwa dia tidak kekurangan. Apakah benar bahwa Daud tidak pernah mengalami kekurangan?
baginya pergumulan-pergumulan itu adalah hal yang wajar yang harus dialaminya. Bahkan ketika hidupnya terancam terhadap Raja Saul pada waktu itu, sehingga dia mengakui betul-betul Tuhan Gembala yang baik telah menunjukkan caranya untuk menggembalakan Raja Daud. Dan Tuhan akan menunjukkan caranya untuk menggembalakan kita, karena kita mempunyai pemahaman yang sama tentang Yesus adalah Gembala yang baik. Dia menyediakan kebutuhan untuk makanan yang hijau segar dan air yang menyejukkan. Ini merupakan pengakuan dan juga merupakan doa bagi orang-orang Kristen bahwa sungguh kasih karunia Tuhan akan terjadi. Tuhan akan selalu menyediakan dan Tuhan akan selalu mencukupkan, memberikan kepada kita makanan-makanan yang sesuai dan minuman yang segar. Sangat bersyukur kemarin beberapa hari kita berdoa untuk Batam supaya Tuhan turunkan hujan, dan seminggu ini Tuhan turunkan hujan. Ini sangat baik. Bagi saya juga ini merupakan perenungan. Saya harap Bapak Ibu Saudara ketika berdoa juga terus menantikan jawaban doa. Jangan menjadi orang yang berdoa lalu mengabaikan begitu saja tanpa berpengharapan. Ini bukan cara yang baik bagi seorang pendoa. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus kita melihat bagaimana pemazmur mengatakan dia menyediakan kebutuhan untuk makanan yang hijau segar dan air yang menyejukkan. Ini merupakan cara pemazmur untuk mengetahui bahwa sebenarnya kualitas dari pekerjaan Allah itu sungguh sangat baik. Apa yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang terbaik. Bahkan dalam hidup kita tidak perlu membuat atau mengundang analisis terkenal untuk melihat pembukuan kita, keluarga kita bagaimana, cara mendapatkan pendapatan, income, dan juga pengeluaran bagaimana. Tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan telah memelihara kita tahun ke tahun. Beberapa dari kesaksian jemaat Tuhan di sini saya masih ingat bagaimana Tuhan telah menuntun tahun ke tahun. Ini cara yang baik untuk merenungkan bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita melihat pada firman Tuhan ini. Pada ayat yang ketiga dan yang keempat, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia menyertai mereka saat perjalanan yang sulit dan melindungi mereka atas musuh-musuh yang ganas. Sekarang ini ada pergumulan tentang virus corona. Ini akan menjadi perenungan di semua tempat. Seperti kita merenungkannya saat ini. Kita masih lolos, berarti kita masih selamat, kita masih bersyukur. Dan kita terus berharap untuk tetap selamat dan kita terus bersyukur. Menghargai hidup yang Tuhan berikan ini juga dengan terus menjaga social distancing, menjadi berkat kepada orang lain dan tidak menularkan dan tidak tertularkan. Tapi dalam pergumulan yang berat ini kita tahu betul-betul bahwa kita sedang digembalakan oleh Allah. Ada tangan yang kuat dengan gadanya terus menuntun kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, inilah perenungan kita bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan tidak henti-hentinya, selalu baru tiap pagi datang kepada kita. Pemazmur juga menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang menerimanya dan mengurapinya dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Dan lalu ayat yang kelima sampai ayat yang keenam itu pemazmur menggambarkan Tuhan menyambut dia sebagai tamu, atau menyambut jemaat Tuhan sebagai tamu, menyambut Bapak Ibu Saudara sebagai tamu. Dan kita merenungkannya bagaimana kita dilayakkan. Engkau layak, you are worthy. Tuhan betul-betul melayakkan kita untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan Tuhan memberikan hidangan. Dan Tuhan mengurapi dengan minum. Ini merupakan cara pemazmur untuk menggambarkan bagaimana dia diperlakukan atau diperlakukan oleh orang dengan tidak wajar. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tetap mengangkatnya. Tuhan melayakkan. Bahkan dia dapat lawan-lawannya. Tuhan membuat dia dapat memberi kesaksian. Kalau kita perhatikan banyak kata-kata pemazmur tentang aku akan berjalan di hadapan banyak orang yang bertanya di mana Allahmu, dan menunjukkan kepada mereka dengan beria dia datang ke rumah Tuhan untuk menunjukkan inilah Allahku, Tuhanku, gembalaku yang baik, yang menuntun ke air yang tenang, yang memberikan rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Dalam hal ini yang kita lihat adalah jaminan kebajikan dan kemurahan meneduhkan si pemazmur sehingga ia bertekad untuk hanya mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Ketika Tuhan menunjukkan caranya menggembalakan, menunjukkan caranya menyambut pemazmur Raja Daud, maka pemazmur ini, Raja Daud ini, mengatakan pada ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahanmu belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini merupakan kesimpulan yang sangat tepat tentang bagaimana Tuhan akan memberkati dan selalu memberkati dan menjamin hidupnya. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita perlu memberikan kesimpulan-kesimpulan untuk kita mengakui pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dikatakan pemazmur, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan, peraturan Allah, ketetapan Yesus Kristus yang telah disampaikan kepada kita, benarkah itu telah menghibur kita? Benarkah itu telah menguatkan dan membentuk dan menegur kita? Atau bahkan justru kita merasa terasing, merasa tertuduh dan merasa tersingkirkan ketika firman Tuhan disampaikan? Tapi pemazmur berkata, bentukan dari kasih karunia Tuhan dengan menggembalakan dengan gada dan tongkat itu telah menghibur dia. Bentukan dari firman Tuhan yang menegur, yang menguatkan kita, yang memberikan janji juga dan pengharapan kepada kita. Ini merupakan cara Tuhan untuk menggembalakan kita sekarang ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kendor, jangan mundur iman. Di masa-masa pandemik ini, kita tahu bahwa Tuhan adalah andalan kita. Tuhanlah gembala yang baik. Tuhanlah yang akan menjamin kita. Tuhanlah yang akan membuat kita memperoleh apa yang Tuhan sediakan sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah perenungan kita untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk melihat seperti pemazmur memaknai hubungannya dengan Allah. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari sekarang ini bahwa tanpa Tuhan maka kami tidak akan berada di sini. Dengan segala yang kami punya, dengan
dengan segala yang kami bisa. Semua adalah kasih karunia. Tuhan, pimpinlah kami untuk menyadari sepenuhnya, sehingga kami dapat mengambil komitmen bahkan seumur hidup kami. Bahkan walaupun ada masalah dan persoalan, kami tahu dan kami akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan dalam lembah kekelaman pun seperti dikatakan pemazmur, Tuhan sebagai gembala selalu bertindak untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu tidak terukur dan keajaiban-Mu sungguh nyata. Terpujilah Engkau yang telah berfirman. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah firman yang dikatakan Tuhan. Maka siapa yang sakit bila datang kepada Tuhan, Dia pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Wah.